La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tadi subuh sampai barusan sudah 4 orang yang menyampaikan kesan pesannya kepada kita semua. 4 orang yang telah mengunyah 6S. 6S dikunyah S1, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Doktor, saksi, ahli ilmu, orang yang sudah bisa bikin ilmu. Karena S1 mengumpulkan ilmu, S2 menghabiskan ilmu pada bidangnya, S3 membuat ilmu. Telah menyampaikan kesaksiannya di hadapan kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya. Kepada Bang Haji Pipin dan keluarga, kita semua tentunya menyatakan syukur sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Yang telah menyediakan tempat untuk kita semua mengamalkan, melestarikan, mengamankan, melestarikan amalan Thariqah Qaryah Nasyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di tempat ini, dan sekaligus menggunting pita penghalang untuk masuk ke tempat ini. Bukan hanya ini, menggunting pita penghalang untuk masuk ke tempat seperti ini, karena tidak ada tempat yang suci sesuci masjid. Yang paling suci di kolong langit, di muka bumi, masjid. Walaupun di rumah sendiri, ibu menghamparkan sajadah. Tadinya rumah biasa, tapi kalau sajadah sudah dihamparkan, sajadah itu masjid. Masuk sajadah, ibu-ibu pastikan kaki kanan. Jangan duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. Sholat tahiyata masjid, bukan tak usah nyebut tahiyata sajadah, karena sajadah itu tempat sujud masjid. Duduk di atas masjid itu namanya itikaf. Nawatul itikaf fi hadzal masjid madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Itikaf, datang waktu salat, berdiri adzan sendiri, ibu-ibu di rumah. Setelah adzan langsung salat sunat. Doa adzan dulu, doa adzan. Setelah doa adzan, tangan tidak perlu ke bawah dulu, langsung angkat ke atas. Allahu Akbar. Salat sunat qabliyah. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung iqamat. Salat fardu. Setelah sholat duduk zikir jahar, la ilaha illallah. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut sholat di Masjidil Haram, itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena setelah adzan, doa adzan, salat sunat, duduk. Udah lama baru iqomat. Beres salat, Assalamualaikum, bubar. Itu bukan sunnah Rasulullah. Kalau Rasul sama para sahabat duduk dulu, angkat suara dulu. Anna rafas sauti bidzikri, sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir. Hina yansarifun nas min maktubah kana ala din nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ajaran Suryalaya, bukan ajaran Wadabag, ajaran agama Islam yang dicontohkan oleh Kangjeng Rasulullah. Zikir seperti tadi subuh, bukan semakin pelan, semakin keras zikir. Suara, jangan takut hilang suara. Kita tidak bikin orang susah, tidak, malah bikin orang kupingnya bisa ibadah mendengar suara zikir. Berkepedulian sosial. Semakin kuat zikirnya akan semakin kuat imannya. Yang memperkuat iman itu suara. Suara apa? Suara zikir, teriak zikir. La ilaha illallah. Bukan ilallah, bukan. Ilallah, bukan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan la ilah, bukan. Bukan la ilah, bukan. Hitok, bukan. Yang benar la ilaha illallah. Semenjak Abah Anom masih ada di hadapan Abah Anom, karena asalnya la ilaha illallah jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu benar illallah. Kan itu nanti insya Allah orang Islam insya, bukan Allah mah Allah tuh. Kan orang lain yang Allah mah Allah. Kecuali kalau kalimat Allah di depannya sebelum Allah kasrah. Bismillah. Tidak boleh bismillah, tidak boleh. Bid'ah itu. A'udzu bil, tidak a'udzu billahi, didudut musabakoh mal menang. Harus turut aturan. Jadi zikir jahar itu sunnah. Lihat di Sahih Bukhari di awal. Anak, kalau anak itu ibu bapak bukan main-main, ulah heureuyan, ulah diheureuikeun, ulah dakap heureuy. Anak sesungguhnya mengangkat suara la ilaha illallah, sunnah Rasul. Suara dalil akurat suara. Terima kasih Mang Pipin bikin tempat yang paling suci di kolong langit untuk melaksanakan sunnah Rasul. Zikir setelah sholat. Suara tidak seberapa, cuman hanya 83 desa di Malaysia waktu itu. Dari kita 9 orang mau kita talakin, ngotot pengen zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur, hanya segitu. Mau dari Malaysia itu, mau ulama Malaysia itu mau zikir la ilaha illallah Muhammadur, dengan alasan zikirnya tidak sempurna kalau tidak pakai Muhammadur. Hanya segitu alasannya. Sampai 1 jam, sampai jam 1, sampai 1 jam, sampai jam 1 pagi. Tidak ada keputusan. Dari istana sudah ngobrol. Siapa saja menyampaikan ceramah, yang 8 orang mesti hadir. Supaya kalau ada tanya jawab, tidak terjawab oleh yang ceramah, dijawab yang lain. Begitu, janjian. Ini sudah 1 jam,
Abah tidak sebar Pak, tangannya belum ganti ini sana, colek bitis. Minjem mic-nya hanya itu. Oh iya ini ajengan daripada Gaus akan menambahkan. Catat. Oh ini ajengan daripada Gaus akan menambahkan. Cek nu sakola mah itu benar eta ngobrol. Dan oh ini ajangan daripada ajangan Gaus akan menambahkan. Tadi waktu itu meren ku kagetna dia tanya bitis. Oh ini ajangan daripada Gaus akan menambahkan. Tidak akan menambahkan. Sudah 1 jam. Sudah lama. Pinjam mic-nya saja. Ambil sepeda nulis yang tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Inna kadzalika naf'alu bil muslimin innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. 2. Abdul dzikri la ilaha illallah. Jadidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Abdul maqultu anna wan nabi la ilaha illallah. Lakinu muataku la ilaha illallah. Hanya nulis itu. Kata Kiai sini yang ngotot itu. Ini pulpennya. Tambahkan di sini Muhammadur Rasulullah. Ternyata 2 ayat Quran ini ada kekurangannya. Tidak ada Muhammadur Rasulullahnya di sini. Ini hadis Nabi 4 ini semuanya tidak sempurna ini. Quran tidak sempurna, hadis juga tidak sempurna karena tidak pakai Muhammad Rasulullah. Sekarang tambahkan. Mungkin angkat tangan langsung minta talqin zikir. Talqin dan sakit tuh. Dititah nulis mungkin. Nah, tadi ngotot kudu pakai Muhammad Rasul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, itu na bid'ah dolalah tanu kitu juga. Oh. Talqin serahkan ke orang Malaysia. Kita pulang ke istana. Ini ceritanya bukan mengalangi, lebih ibu-ibu dengar bapak sahihnya. Jam 1 baru ke kamar. Masih 9 rakaat takin jadi 5 kamar. Abah sekamar dengan orang paling gede waktu itu, Priwo, Arab Singapura, Ketua Majelis Ugama Singapura, Ustadz Ali, wakil talqin juga. So kamar, goledag karena kasur. Atau jam 1 baru masuk kasur. Abah juga ngagoledag karena kasur. Tapi abah mah lagi ngorolong karena sajadah. Milih dekat kamar mandi. Goledag duk. Wah, berak-bak ces. Berak-bak ces. Berak-bak ces. Nikmat. Misalnya berak-bak ces. Atau 125 kilo. Ya tadi kata dokter Ucu, jam 7 belum ada yang bangun. Jam 7 pagi di 4 kamar itu, di 5 kamar berikut di kamar abah tetangga Ki Ali. Tanya orangnya masih ada, dokter Juhaya, Arif Ihwani juga masih ada. Abah sama kamera cepet, astagfirullah, pindah kamar, cepet, astagfirullah. Seumur hidup baru tahu bangun tidur baca istighfar. 3 letik bangun pagur, bangun tidur mah alhamdulillahilladzi. Ya, istighfar. Ulama kabeh bangun tidur istighfar. Nah, sabab jam 7 geus kudu salat duha. Ngagudageun karunya keur tali bra.
maksa jepret tos kita mah nani testimoni. Jadi pengrasa Abah ngutus kami 9 ke sana, anggaplah 9 wali songo dari Indonesia ke sana. Alhamdulillah. Sejak itu mereka sudah tidak punya alasan lagi untuk menerima jadi imam sholat di Malaysia. Aralimun imaman terus eta mah. Da kasiangan teh. Diceritakeun teh ieu supaya orang ulah sapertos kitu. Sanes ulah kurun, bukan jangan tidur, jangan terlalu lama tidur, karena tidur itu saudaranya mati. Lama tidurnya lama gitu, tidur terus mati. Kata Abah, jangankan rezeki belum ada, yang sudah ada juga dengan tidur mah diincer garong. Ilmu yang sudah ada juga hilang. Mesti gimana? Kurangi tidurnya. Orang lain sudah tidur, kita masih bangun. Orang lain masih tidur, kita sudah bangun. Seperti Abah dengan Umi. Begitu Umi. Dikelonin dulu Uminya, tiduran. Nah, udah tidur, Abah bangun. Umi masih tidur sampai batas dulu, karena batas terakhir bangun tidur itu jam 2 pagi. Abah sepuh sejak 12 tahun bangunnya jam 2 pagi, usia 120 tahun. Nah, kalau sudah jam 2 dikirnya asal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ngorejat itu ngorejat sih illallah. Nah, tarosun tuh kan itu bukan beja. Selanjutnya Abah terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Indramayu yang telah menjadi wasilah kita kumpul hari ini di sini. Indramayu ini pendopo juga, pendopo dia. Pindah tempat, ini pendopo ini. Nanti diteruskan di pendopo tiap malam Jumat. Mingguannya Kiai Hataman. Nah, Kiai ya. Hataman di pendopo. Terusan. Bukan absen. Beliau hari ini ada cara lain. Sekali waktu mau ada tamu, ada Pak Harmoko ke Suryalaya, hari manakib jam 7 mulai manakib. Kata Marsa Abah Kajenda Sukria, Bapak mah nunggu Pak Harmoko di atas, Abah pada manakib heula sama di situ dia manakib nunggu tamu. Ini ajaran, ini ajaran. Sami Bapak ngantos tamu di Jamil Lega eta teh manakiban. Jadi manakiban di itu ngantosan tamu, ngahormat tamu teh hukumna wajib. Kamu orang negara, pegawai negeri, ulah legeg kajenting dipecat tina pegawai daripada teu manakib. Teu alus eta teh. Tidak baik. Tidak ada dari Abah Anomnya kayak gitu. Agama negara 40 tahun sebelum Indonesia merdeka, 40 tahun sebelum Indonesia Abah Sepuh sudah mempertahankan agama negara. Abah Sepuh sudah bikin bendera merah putih, dibuat dari timah, jadi bikin logo kupu-kupu, sayap atas merah, sayap bawah putih. Apa itu? Logo Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, menjadi lambang negara merah. Alhamdulillah, makanya agama negara.
Ini ajaran agama negara ini. Makanya Abah mau menyampaikan ulang tahun ke Indramayu, dan siapa saja yang ulang tahun minggu ini, hari ini. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan, selalu sejahtera, sehat, sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia, dan bahagia, dan bahagia, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Al-Fatihah.